Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya diberikan kelancaran, semuanya diberikan kesehatan dan selalu sehat mengikuti aktivitas-aktivitas dan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Oke, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sibromulis dan di kesempatan hari ini seperti biasa kita akan bincang-bincang seputar perawatan luka, di mana hari ini saya akan membahas mengenai M kedua, yaitu membuang jaringan mati, di mana di video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas mengenai M yang pertama, yaitu mencuci luka ya. Jadi sekarang akan membahas tentang membuang jaringan mati. Oke, membuang jaringan mati ataupun debridement merupakan suatu hal yang penting dalam proses perawatan luka. Kenapa? Karena membuang jaringan mati ini adalah tindakan kita untuk membuang jaringan mati yang dimana biasanya membuat infeksi dan juga menjadi sarang bakteri apabila jaringan mati ini tidak segera diangkat. Maka dari itu memang dibutuhkan sekali ya dalam setiap proses perawatan luka untuk membuang jaringan mati. Terus caranya bagaimana ya? Nah, untuk cara membuang jaringan mati yaitu ada 5 cara. Oke. Yang pertama ada yang namanya autolysis debridement. Di mana autolysis debridement ini adalah cara alami tubuh untuk membuang jaringan mati menggunakan enzim yang ada di dalam tubuh kita, yaitu enzim protease. Ya, jadi secara alami sebenarnya tubuh kita itu sudah membuang jaringan mati dengan sendiri-sendiri, ya, dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sebuah proses yang alami. Nah, saya sudah menyampaikan bagaimana sih cara agar nantinya autolisis ini bisa terlaksana ya, yaitu dimana autolisis ini bisa bagus hasilnya saat kondisi lingkungan luka dalam kondisi moisture balance ataupun dalam kelembapan yang seimbang. Oke, itu dia autolysis debridement. Selanjutnya cara yang kedua ada yang namanya mechanical debridement dan biasanya ini sering kita lakukan dalam setiap proses perawatan luka, yaitu menggunakan gunting dan pinset ataupun menggunakan kasas dengan cara digosokkan ya, ataupun dengan cara dijepit lalu diangkat ya menggunakan kasa. Itu termasuk dari mechanical debridement ya. Selanjutnya ada yang namanya enzymatic debridement, di mana enzymatic debridement ini memang menggunakan bahan-bahan enzim ataupun bahan-bahan herbal. Contohnya adalah seringkali mungkin dari para pemirsa sekalian sempat mendengar perawatan luka menggunakan aloe vera ya, ataupun menggunakan madu, ataupun ada lagi enzim-enzim yang sering kita gunakan ya, di mana enzim ini diekstrak diambil dari daun pepaya, yaitu enzim papain, ataupun enzim yang ada di buah nanas, yaitu enzim bromelid. Oke, itu dia. Dan selanjutnya ada yang namanya biological debridement, di mana biological debridement ini adalah menggunakan maggot ataupun belatung steril. Ya, ini di Indonesia masih belum ada dan juga ini mungkin dari para pemirsa ataupun rekan sejawat tidak familiar dengan yang namanya biological debridement. Dan yang terakhir adalah surgical debridement, di mana surgical debridement ini seringkali kita temukan pada pasien-pasien contoh luka diabetes yang mengalami kehitaman ataupun nekrotik yang sangat luas, dan disarankan oleh dokter spesialis penyakit dalamnya ataupun dokter bedahnya dilakukan yang namanya debridement di ruang operasi. Nah, itu adalah namanya surgical debridement ataupun dilakukan pembedahan
untuk membuang jaringan mati. Dan sering kita temukan saat kita berada di rumah sakit ya, ada pasien yang disuruh operasi untuk dibuangnya jaringan mati pada lukanya. Oke, itu dia jenis-jenis cara membuang jaringan mati. Dan pertanyaannya adalah, mana nih yang mudah kita lakukan ya? Bagi para pemirsa sekalian yang belum pernah menggunakan gunting dan pinset, cukup menggunakan cara autolisis debridement, di mana kita gunakan salep untuk melembabkan jaringan agar nantinya jaringan ini lunak dan mudah diambil. Tapi kalau saya pribadi di Pedicare ya, yang sering saya gunakan adalah cara mechanical debridement dan juga autolisis debridement. Oke, itu dia cara-cara bagaimana membuang jaringan mati. Demikian video dari saya, terima kasih. Semoga dengan ini para pemirsa sekalian dan juga rekan sejawat dapat mendapatkan ilmu baru ya, ataupun suatu hal yang baru, sehingga nantinya tidak kebingungan lagi saat ketemu jaringan mati yang berwarna hitam ataupun kuning. Nah, ini harus diapakan nih ya, harus dibuang dengan cara yang mana. Oke, itu dia. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang kurang enak ya saat didengarkan, karena syutingnya saya malam hari dan juga ini sudah tengah malam, karena tadi ada kendala sedikit di proses perekaman, jadi saya harus mengulangnya untuk kedua kalinya. Oke, tapi tetap semangat. Demi para pemirsa sekalian, saya akan mencoba untuk selalu memberikan informasi-informasi yang lebih up to date lagi mengenai bagaimana proses perawatan luka. Dan saya Muhammad Subromulis pamit undur diri. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.